Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada menyertai kita. Mari kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Tema firman Tuhan adalah mujizat pada saat yang tepat. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11 dikatakan di situ perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya,
mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat bukan sekedar peristiwa ajaib. Makna yang mendalam terkandung di balik terjadinya suatu mujizat. Mujizat yang kita alami dimaksudkan untuk menunjukkan kehendak dan rencana Allah atas umatnya. Mujizat pertama yang diadakan oleh Yesus adalah dalam suatu pesta perkawinan di Kana. Sejarah dunia dimulai dengan peristiwa pesta perkawinan Adam dan Hawa. Pesta tidak telah dirusakkan oleh dosa. Yesus datang memperbaiki. Dalam perkawinan di Kana ini, kita melihat bahwa dalam Israel kuno di Palestina, orang meminum anggur baik pada waktu makan setiap hari maupun pada perayaan-perayaan, khususnya pada pesta perkawinan adalah lumrah. Anggur adalah sebagai satu simbol, yaitu berkat kehidupan. Dan kita melihat pada peristiwa perkawinan di Kana, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Tetapi pada pesta itu mereka kehabisan anggur. Mungkin jumlah tamu yang datang lebih banyak dari yang diperkirakan. Pastinya yang mengetahui akan menjadi gusar, panik. Bila tidak teratasi, tentu rasa malu pada para undangan atau para tamu. Dan Yesus mengetahui hal itu ketika ibunya datang memberitahu bahwa mereka kehabisan anggur. Maria memberitahukan hal itu kepada Yesus. Maria datang kepada Yesus karena Maria sadar akan kesanggupan Yesus untuk mengatasi kesulitan ini. Maria sedang menunggu waktu di mana hal itu pernah terjadi ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata bahwa dia akan mengandung oleh karena Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Ia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Sehingga Maria di waktu yang di mana mereka sedang ada di dalam masalah, dan Maria yang diundang di dalam perkawinan itu mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah di dalam pesta pernikahan ini, yaitu datang kepada Yesus dan menceritakan semuanya kepada Yesus. Karena Maria tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika dia mendapat kasih karunia dari Allah untuk melahirkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat peristiwa ini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi persoalan. Tetapi Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Yesus tahu pada saat yang tepat dia melakukan
satu perbuatan mujizat. Dia mengerti kapan perkara besar itu akan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing berisi 2 atau 3 buyung air. Menurut hukum Taurat, jika orang menyentuh sesuatu yang najis sebelum makan, maka apapun yang mereka sentuh juga akan menjadi najis. Yesus berkata kepada para pelayan untuk mengisi 6 tempayan itu penuh dengan air. Setelah penuh, disuruhnya para pelayan mencedok dan membawanya kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta yang mengecap air yang telah menjadi anggur, segera memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Mengapa tidak menghidangkan anggur yang baik dahulu? Karena biasanya sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik yang akan dikeluarkan." Pemimpin pesta tidak mengetahui bahwa pada pesta perkawinan itu sedang kekurangan anggur, bukan sedang menyimpan anggur yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa perkawinan di Kana ini, kita akan mengambil satu pembelajaran bahwa suatu ketika manusia dalam mengarungi kehidupan di dalam keluarga atau di dalam kehidupan berumah tangga mengalami satu kekurangan anggur, yaitu satu masalah. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, mungkin masalah ekonomi, masalah kurang perhatian atau cinta kasih, masalah kesehatan, atau banyak hal yang lainnya. Ketika kita menghadapi persoalan itu, janganlah menjadi gusar ataupun panik, tetapi datanglah kepada Yesus dan ceritakan itu kepadanya, seperti yang kita lihat pada ayat yang ke-3, di mana Ibu Maria datang kepada Yesus dan menceritakan masalah yang terjadi pada pesta perkawinan di Kana. Demikian juga dengan kita, ketika kita menghadapi masalah, datang kepada Yesus, tidak mencari pertolongan kepada manusia lain atau menceritakan masalah kita kepada orang-orang lain, tetapi mari kita mau datang kepada Yesus. Dan dikatakan di situ, percayalah dan tunggulah waktunya Tuhan, karena Tuhan pasti datang menolong. Mujizat akan dinyatakan untuk menolong orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-7, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Dan benar, ketika para pelayan itu taat melakukan apa yang diperintahkan Yesus, air itu telah menjadi anggur. Butuh satu ketaatan ketika kita ingin melihat mujizat Tuhan. Dan perkara ajaib itu pun akan terjadi di dalam hidup kita. Perkara ajaib yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita adalah untuk menyatakan kemuliaannya sebagai Allah yang telah datang sebagai manusia penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan,
apapun masalah yang sedang kita hadapi, datanglah kepada Yesus. Percayalah bahwa Dia sanggup melakukan mujizat pada saat yang tepat. Percayalah bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat menurut waktunya. Bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut waktu Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi umatnya, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya kita semua boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, dan berkat Tuhan ada di dalam hidup kita semua. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.